Nah, sedikit kalimat ahsan dengan abror itu kan sama-sama artinya baik. Di dalam bahasa agama itu, kalimat baik itu ada 4 ungkapannya. Ada khair, ada hasanah atau ihsan, ada abror atau bir, ada lagi satu lagi ma'ruf. Nah, ini 4 kata ini walaupun artinya sama-sama baik, tapi berbeda. Gitu. Yang pertama khair. Apa itu khair? Kita sering mendengar kan, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ya, atau fastabiqul khairat. Nah, khair itu adalah kebaikan yang bisa diukur secara materi. Karena dia sifatnya materi, maka kebaikan tersebut bisa diukur. Mana contohnya ketika kita bersedekah kepada orang lain? Kan terukur tuh. Berapa nominalnya, berapa jumlahnya. Itu khair. Gitu. Maka di Al-Quran kan surat Al-Zalzalah, "Famay ya'mal mithqala dzarratin." Maka siapa saja yang beramal seberat zarroh, ukuran benda yang paling kecil, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, akan satu kebaikan, yarah, dia pasti bisa melihatnya. Jadi khair itu adalah kebaikan yang bisa terukur karena dia sifatnya materi. Kemudian ada lagi ihsan atau hasanah. Ada di doa sapu jagat yang sering kita baca dan itu termasuk bagian dari ayat Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa kita nggak pakai khairah? Rabbana atina fid dunya khairan misalnya. Enggak, kita pakainya Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena hasanah adalah perbuatan baik yang tidak cukup hanya sebatas materi, tapi dia perbuatan baik yang bisa menenteramkan jiwa, menenangkan hati, itu hasanah. Maka berbuat baik sama orang tua, ihsan disebutnya. Ya, wabil walidaini ihsana, gitu ya. Ihsana di situ walaupun bentuknya masdar tapi bimakna ahsin. Jadi bentuknya masdar tapi dia dalam kalimat itu sebagai bentuk perintah. Dan berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tua. Nah, berbuat baik kepada kedua orang tua tidak hanya cukup ngirim gaji kita tiap bulan ke orang tua, nggak cukup. Karena makna ihsan itu bukan begitu. Ihsan itu kebaikan yang membuat hati orang tua kita menjadi tenang, tentram. Maka salah satu bentuk ihsan seorang anak kepada orang tua yaitu selain mencukupi kebutuhannya, dia bersilaturahim, ketemu langsung dengan orang tuanya. Itu ihsan. Maka kan doanya Robbana atina fid dunya hasanah. Robbana, wahai Tuhan kami, atina, kami memohon kepadamu, meminta kepadamu, berikanlah kepada kami fid dunya, di dunia, hasanah, akan kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan yang bukan hanya sekedar materi. Kebaikan yang bisa menenangkan, menenteramkan jiwa kita. Itu hasanah. Kemudian ada lagi ma'ruf. Ya, ma'ruf juga sama artinya kebaikan. Apa sih ma'ruf itu? Ada di Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri-istri kalian bil ma'ruf dengan baik. Nah, ma'ruf itu adalah kebaikan yang disepakati di awal. Itu ma'ruf. Gitu. Contoh misalnya, kita orang priai, gitu. Ucapan, tingkah laku kita betul-betul adabnya dijaga karena dari kecil kita dididik seperti itu. Tapi ternyata misalnya, mohon maaf, istri kita bukan orang priai. Dia udah terbiasa misalnya dengan bahasa yang menurut kita kasar, tapi menurut dia biasa. Atau misalnya kita kalau misalnya orang tua duduk di bawah, kita duduk di kursi, itu nggak sopan. Tapi ada orang-orang tertentu karena memang dididik di keluarganya hal seperti itu lumrah biasa, maka pada saat orang tuanya makan duduk di bawah, duduk di atas, buat dia nggak masalah. Nah, pada saat kita berumah tangga dengan pasangan hidup yang seperti itu, maka harus disepakatin di awal, gitu ya. Jangan langsung main tegur, nggak boleh, kamu durhaka, nggak bisa. Ya, itu ma'ruf. Ma'ruf itu adalah kebaikan yang disepakati
di awal. Maka di Al-Quran kalimat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Ya, yang memerintahkan kepada kebaikan. Kebaikan makanya peneguran terhadap ma'ruf itu nggak bisa secara langsung brutal begitu ya. Diingatkan dulu sekali. Ini perbuatan salah. Jangan-jangan yang bersangkutan nggak tahu itu tuh perbuatan salah. 2 kali masih ditegur, baru yang ketiga kalinya dieksekusi, ya, ditindak itu secara hukum. Nah itu ma'ruf. Ma'ruf itu sekali lagi jadi kebaikan yang sifatnya disepakati di awal. Karena perbedaan asalnya kan dari kata arofa ya'rifu, mengetahui. Urf itu artinya tabiat atau budaya, kebiasaan. Maka yang kebiasaan itu harus disepakatin dulu. Jangan-jangan menurut kita baik, menurut istri kita tidak baik, atau sebaliknya. Nah, ketika itu sudah disepakati baru, oh kamu kan kita udah sepakat nih, ini nggak boleh. Kenapa kamu melakukan? Nah, itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, ini untuk menghindari dominasi apa? Mohon maaf nih para suami yang otoriter begitu ya. Seolah-olah dia sebagai kepala keluarga, apa yang menurut dia tidak baik, istrinya wajib itu tidak baik gitu ya. Jadi istrinya wajib nurut. Padahal belum tentu tidak baik menurut dirinya, itu tidak baik juga menurut istrinya begitu ya. Kecuali kalau wilayahnya sudah masuk wilayah syariat. Ini kan urf gitu ya, kebiasaan. Nah, yang terakhir bir. Ada satu hadis Nabi, birru abaakum tabirrokum abnaukum. Itu redaksinya ada 2 hadisnya. Ada birru abaakum tabirrukum abnaakum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Nah, bir itu adalah kebaikan yang dampak kebaikannya akan dirasakan oleh kita sendiri. Ya, jadi Nabi tidak mengatakan ketika kita berbuat baik ke orang tua, kemudian dampaknya akan dirasakan oleh kita. Nabi tidak mengatakan ahsinu, gitu ya, liwalidaikum atau liwalidikum, enggak. Nabi mengatakan birru abaakum, ya. Kenapa Nabi menggunakan kalimat bir di situ? Karena Nabi akan menceritakan dampaknya. Tabirrokum abnaukum. Ya, tabirrokum abnaukum. Maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Jadi bir itu adalah kebaikan yang dampaknya akan dirasakan kepada kita. Maka ketika orang ingin masa depannya cerah, ingin masa depannya sukses, kunci utamanya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita, gitu.